Selamat datang dalam video ini yang akan membawa kita menyelusuri sejarah pendidikan nasional Indonesia, menggali perjalanan panjang dari masa kolonial sampai kemerdekaan hingga perubahan-perubahan signifikan yang membentuk sistem pendidikan kita saat ini. Perjalanan pendidikan nasional pada zaman kolonial, abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Pada zaman kolonial Hindia Belanda, pendidikan diatur untuk mendukung kepentingan kolonial Belanda. Awalnya, fokus utama pemerintah adalah mencari keuntungan material melalui perdagangan, dan pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada para pendeta Kristen dengan orientasi pada kebutuhan perusahaan Belanda. Meskipun terdapat perubahan sikap pada awal abad ke-20, dengan munculnya aliran kolonial modern, pendidikan tetap berpusat pada persiapan calon-calon pegawai negeri dan pembantu perusahaan. Regeringsreglement (RER) tahun 1854 menyebutkan tentang perhatian terhadap pengajaran negeri, tetapi pasal-pasal selanjutnya menunjukkan sifat kolonial pemerintah dengan memberikan kebebasan pengajaran bagi anak-anak bangsa Eropa, sedangkan pendidikan untuk penduduk pribumi hanya ditugaskan tanpa menetapkan kewajiban yang jelas. Secara keseluruhan, pendidikan di zaman kolonial Hindia Belanda lebih mengabdi pada kepentingan kolonial dan terbatas pada persiapan calon pegawai dan pembantu perusahaan. Masa persiapan kemerdekaan, awal abad ke-20 hingga 1945. Pada awal abad ke-20, terjadi berbagai gerakan pendidikan yang mendukung persiapan kemerdekaan Indonesia. Salah satu organisasi yang memainkan peran penting adalah Pendidikan Nasional Indonesia, PNI, yang didirikan pada tahun 1912. Organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan pendirian sekolah-sekolah nasional sebagai langkah menuju kemerdekaan. Namun, perkembangan yang lebih mencolok terjadi pada tahun 1922 dengan didirikannya Gerakan Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara. Gerakan ini berkomitmen untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional yang lebih merdeka dan sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara memandang bahwa pendidikan harus membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan, bukan hanya secara politik, tetapi juga secara budaya. Taman Siswa menjadi wadah bagi perkembangan pendidikan alternatif yang menekankan pada kebebasan, kreativitas, dan nilai-nilai lokal. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan karakter dan kebebasan dalam berpendidikan. Gerakan ini menjadi landasan untuk pembentukan identitas nasional melalui pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai keindonesiaan. Melalui PNI dan Gerakan Taman Siswa, muncul semangat untuk membangun pendidikan yang tidak hanya bersifat mempersiapkan kemerdekaan politik, tetapi juga membangun karakter dan identitas nasional yang kuat. Gerakan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan pendidikan Indonesia menuju kemerdekaan. Sejarah pendidikan nasional Indonesia pasca kemerdekaan mengalami berbagai perubahan dan perkembangan yang signifikan. Berikut adalah beberapa poin kunci dalam sejarah pendidikan nasional Indonesia setelah masa kemerdekaan. Periode awal kemerdekaan. Pasca proklamasi kemerdekaan, pendidikan nasional mengalami tantangan besar, terutama karena kondisi politik dan ekonomi yang belum stabil. Pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan dan penyelenggaraan ujian Kleinamtenarseksamen untuk memenuhi kebutuhan aparatur pemerintahan. Kedudukan pendidikan dalam UUD 1945. UUD 1945 menegaskan hak atas pendidikan sebagai hak asasi manusia dalam pasal 31-34. Pendidikan diakui sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa dan diletakkan sebagai tanggung jawab negara. Masa Orde Lama. Pendidikan nasional masih menghadapi tantangan dalam membangun sistem pendidikan yang merdeka dan mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. Periode ini melibatkan usaha penyatuan berbagai sistem pendidikan daerah dan diperkenalkan kebijakan wajib belajar selama 6 tahun. Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto menekankan pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan jumlah sekolah, dan ketersediaan guru.
Pengenalan program wajib belajar 9 tahun. Pada tahun 2006, diperkenalkan kurikulum tingkat satuan pendidikan, KTSP, sebagai respons terhadap kebutuhan pendidikan yang lebih kontekstual dan berbasis keterampilan. Kurikulum 2013. Pada tahun 2013, diluncurkan Kurikulum 2013 sebagai upaya reformasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan merespon dinamika perkembangan global. Reformasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan merespons dinamika perkembangan global.